Coba gimana? Gimana Nurul Huda? Bang Edis. Tampilkan Coba Bang gimana? Edis, ayatnya Bang Edis. Nih ya, saya tampilkan ya, Bang Nurul ya. Nih. Kita tampilkan ya. Sebentar, kita tampilkan di layar. Baik. Ya, Bang ya. Kelihatan ya? Nih, Oke. katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Potong dulu, Bang. Rasul-Rasul. Potong dulu Bang, batas Silakan. itu Bang. Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Apa yang dikatakan dalam Quran itu benar adanya, bahwa banyak Rasul, Nabi dan Rasul sebelumnya diutus sebelum Nabi Muhammad, betul kan? Oke, lanjut ya. Dan Ya, oke. aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku. Dan Oke. tidak pula terhadapmu. Oke. Ah, berarti Muhammad tahu nggak apa yang akan diperbuat terhadap dirinya? Tidak ada yang tahu Bang. Iya, Apa tidak yang akan tahu. Menurut ayat ini nggak tahu. Kenapa di dalam hadis Muhammad jadi sok tahu kesannya? Nah, gini Bang. Gimana? Terkait dengan hadis yang tadi saya bacakan kan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Bukan cuma itu Bang, banyak yang lain-lain lagi. Misalnya Umar bin Khattab dijamin masuk surga. Siapa lagi? 10 sahabat atau berapa sahabat dijamin masuk surga. Betul? Oke, tampilkan, enggak usah tampilkan sudah ayat itu. Waduh, berat ini. Bang, abang selama jadi muslim, sebentar Bang. Selama jadi muslim, pernah nggak dengar riwayat hadis yang mengatakan para sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga? Pernah nggak? Iya. Nah, dari mana Muhammad menjamin sahabatnya masuk surga? Sementara di dalam Quran dibilang dia nggak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia. Begini, Ini Bang. siapa yang tukang bohong? Saya masuk ya. Silakan. Oke. Kenapa kemudian di situ ditampilkan ayat seperti itu, Bang? Kalau Nabi Muhammad menggunakan mukjizatnya, memberikan pengetahuan bahwa kamu masuk surga, bahwa kamu masuk neraka dan lain semacamnya, maka manusia itu akan stagnan dia. Bahwasanya ketika Nurul Huda kamu masuk surga, Ditanya umpama, apa, dijawab apa sih? Sebentar dulu. Gimana sih? Tadi kan Bang Edis kan bilang begini, seperti contoh Nuaiman masuk surga, atau Bilal bin Rabah, orang yang adzan pertama kali Bilal bin Rabah masuk surga, kata baginda Nabi kami. Bang, poinnya bukan itu loh Bang Nurul. Gini loh Bang ya. Muhammad kan tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia dan juga terhadap teman-temannya, pengikutnya, betul? Ya. Nah, sementara di dalam hadis Muhammad tahu apa yang akan dibuat bahkan ada orang yang meminum darahnya, haram tubuhmu disentuh api neraka. Jadi Muhammad tuh maha tahu di dalam hadis. Ini gimana ini? Memang Nabi Muhammad itu tahu. Memang Nabi Muhammad itu tahu dengan yang sebenar, cuma tidak ditampilkan oleh Nabi Muhammad ke publik supaya tidak banyak orang menuhankan tidak ditampilkan Muhammad ke publik. Begitu Bang. Aduh, Bang, tahu nggak Bang, bahwa Muhammad itu ditemui sebagai orang yang bingung. Kok Kalau begitu? kalau kata Ustadz Hanan, tahu Ustadz Hanan? Ya. Nah, dia bilang katanya Muhammad itu didapati berdosa. Jangan asal percaya Bang, karena Waduh, Bang asal Edis percaya katanya. sebentar, Gimana ini teman-teman ini? Saya dulu yang bicara. Tadi Bang Edis mengatakan bahwa umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan, kan ya kan? Dan yang selamat hanya satu. Siapakah itu ya Rasulullah? Kata sahabat, ma'ana alaihi wa ashabi, katanya. Intinya dari apa yang dikatakan Nabi itu adalah orang yang mengikuti aku, yang mengerjakan sunnahku, itulah ahli sunnah wal jamaah. Bang, saya tanya sama abang, dolal itu artinya apa Bang? Hah? Dolal. Kullu bidatin dolala wa kullu dolalatin finnar. Apa arti dolal? Nah, oke. Dolalah itu orang yang mengerjakan sesuatu yang di luar pekerjaan Nabi, yang tidak Enggak, coba jujur dulu Bang. Dolal itu artinya apa? Saya tanya. Dolalah itu mengada-ngada Bang. Oke, sekarang coba bacakan ini. Apa itu? Dan dia, langsung saja artinya, dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Oke, ini bicara tentang Muhammad, betul?
Kalau ini Al-Quran, iya. Oke. Coba Bang, kata bingung ini, ya, seorang yang bingung ini, bahasa Arabnya apa di sini Bang? Dolla. Nah, tahu nggak apa arti dolla? Ada sebuah hadis, kullu bidatin dollala. Tahu nggak apa artinya? Beda, Bang. Beda penulisan. Nah, beda lagi katanya kan. Ini Bang, ini kemarin gara-gara ini Ustadz Hanan itu sampai wah sesat Hanan katanya Bang. Iya. Saya kasih Bang, ngomong. menurut ayat ini Muhammad itu didapati sebagai orang yang sesat, kata Ustadz Hanan. Jangan, salah itu. Jangan Gimana? dulu. Bang, sekarang saya tanya, arti dolal itu sesat, bener nggak? Sesat enggak, sesuatu Nah, yang sekarang Bang, ini terjemahan diperhalus jadi bingung. Begini, Sekarang Bang. saya tanya Bang, bingung itu sesat nggak? bingung. Iya, oke. Iya. Sebentar dulu. Makanya Muhammad itu didapati waktu-waktu itu dia sesat, dia bingung, dia nggak tahu jalan. Nah, begini Bang, begini dulu. Gimana? Abang tadi kan mengeluarkan hadis likulli bid'atin dolalah katanya kan? Iya, segala yang bidat itu sesat dan segala yang sesat itu tempatnya di dalam nar, di dalam api, finnar. Ya, finar. Benar itu. Hadis yang dikatakan Abang itu likulli bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Iya, makanya segala yang dola tempatnya di dalam neraka, betul? Betul. Nah, sekarang Muhammad itu dolal nggak di sini dikatakan? Dia Bang. Begini, Nah, Bang. bingung kan? Dolalah beda Bang. Yang ada di Quran penulisan dalam bahasa Arab beda harkat saja sudah beda arti Bang. Berat lagi. Bang Edis. Bang. Aduh, gini aja Bang, saya tawarkan Abang begini. Bang, kalau Abang makin ikut Muhammad Bang, Muhammad dibilang, ini saya nggak mengada-ngada ya Bang, Muhammad kena sihir. Padahal Terus? orang-orang kafir menuduh Quran itu tiada lain hanyalah sihir, betul nggak? Ya katanya orang kafir. Iya, tapi nyatanya Muhammad kena sihir Bang, gimana Bukan sih? begitu, Bang. Loh, kok bukan begitu? Bang, saya dulu. gini, Dengarkan sebentar saya Bang, dulu. gini, sedikit Bang ya. Bang, boleh nggak seseorang itu punya gini, saya kasih contoh ya, nih. Ketika Anda ingin membawa sesuatu yang benar, gini, saya langsung ke Quran aja, nggak usah pakai analogi gini. Al-Quran itu kan dikatakan bebas dari kesalahan, bebas Ya. dari sihir-sihir, betul nggak? Bebas dari tuduhan-tuduhan orang kafir, betul nggak? Betul. Nyatanya Bang, Muhammad yang membawa Al-Quran itu, Nabi yang memberitakan tentang Al-Quran itu, ternyata menurut riwayat dikatakan seorang yang kena sihir. Bagaimana mungkin Anda bisa percaya Al-Quran itu bisa murni lagi Bang? Betul. Apa yang dikatakan Abang ini betul. Makanya saya bilang Bang, saya ajak Anda, mari Abang, ayo datang kepada Yesus. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tapi bisa Kenapa? saya masuk. Makanya Bang, ayo ikut Yesus. Bentar, yang saya Jangan maksud- ikut Muhammad Bang. Yang saya maksud saya bisa masuk itu saya ngomong dulu. Silakan. Oke. Bang, kalau kita menarik sejarah ke belakang dalam ajaran Islam itu bukan cuma zaman Nabi Muhammad sihir itu ada. Itu. Tapi zaman Nabi Iya, Musa- saya juga ngerti Bang. Maksudnya Iya kan? intinya zamannya Fir'aun, saya ngerti. Maksudku bukan itu loh Bang Nurul. Gini Bang Nurul, kita bukan bicara kapan sihir itu ada. Kita bicara bagaimana fakta dan kenyataannya. Quran bebas sihir, Quran bukanlah sihir, Muhammad itu bukan orang gila, Muhammad itu tidak kena sihir. Faktanya Muhammad kena sihir Bang. Tapi hal yang perlu diketahui adalah kan di sana kan ada bahwa Al-Qur'an itu selain anazzala ala hudal linnas, bahwa Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, tapi juga Al-Qur'an itu diturunkan sebagai syifa'u, tapi dia sebagai obat juga. Sehingga kenapa kemudian Rasulullah terkena sihir itu ada asbabun nuzul, bahwa
ayat ini loh. Iya, pakai tapi- buat ngobatin sihir. Di mana ada ayat buat ngobatin sihir? Ada, lihat Coba apa di Quran bunyi surat Quran. berapa? Bahwa ayat ini untuk ngobatin sihir nggak ada, Bang. Kalau saya tidak salah, Al-Ikhlas itu diturunkan. Saya, Nas itu, Bang, saya punya temen, zaman saya masih SMP, saya masih ingat itu. Hmm. Dia pakai itu di perutnya, dia pakai apa itu iket-iket apa begitu kan, terus Iya, iya. saya buka itu, iseng-iseng saya buka kan, saya korek-korek begitu, saya lihat, wih, lembaran-lembaran Al-Quran, kata dia begini, oh itu rajah katanya, itu ayat itu untuk supaya Anda kebal peluru. Namanya masih anak-anak ABG kan, kita kan sering Iya. penasaran, namanya juga masih anak SMP kan, nggak tahu apa-apa. Yuk keren ini, mantap ini. Besok kita kalau berantem, namanya masih SMP kan, tukang berkelahi kan, Bang. Zaman-zaman kita masih SMP kan, ya kan? Nah, makanya ini makanya, Bang, di dalam Al-Qur'an nggak ada ayat itu kalau kamu pasang di badan kamu nanti jadi kebal. Kalau kamu taruh di atas pintu warungmu nanti warungmu laris. Nggak ada, Bang, di Quran nggak ada bilang begitu. Tapi kalian bikin Al-Qur'an itu tidak sesuai dengan apa yang kata Al-Qur'an itu sendiri. Begini, Bang. Aduh, ini berat sekali. Begini, dalam Al-Quran itu ada juga, Bang. Sedikit-dikit saya memahami tentang kitab kami. Tapi Dalam by the way, Al-Quran Bang, dikatakan- by the way anyway Oke. Baswe, sebentar, Bang. By the way anyway Baswe, ini Abang juga kan sudah mau Jumatan, tuh udah pada kabur juga kan. Ini Nurul Hada kena peringatan tuh, Bang. Oh iya ya? Iya, saya turunkan dulu ya, Bang ya, kena peringatan ya, Bang nih. Ya, kapan-kapan Oke. naik lagi saya, Bang. Baik, Bang. Ya teman-teman sekalian, karena berhubung juga sudah pada Jumatan tuh kan, sudah pada kabur jamaah Hadis TV kan. Tadi 15.000, sekarang 11.600, artinya